Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Vinca Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Oke, sekarang kita masuk ke materi analisis konsep digital marketing strategi atau SOSTAG. Yang pertama, mengenai pengertian pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital. Apa yang dimaksud pemasaran digital? Pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon pelanggan maupun pelanggan melalui aktivitas online yang bersifat terukur dan interaktif untuk mempermudah pertukaran ide, produk, dan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Peran strategi pemasaran digital adalah yang pertama ada menjangkau pasar lebih luas secara efisien, kemudian membangun brand awareness, ketiga ada meningkatkan engagement konsumen, yang keempat ada meningkatkan konversi penjualan, dan yang terakhir ada menjaga loyalitas pelanggan melalui komunikasi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada konsep strategi pemasaran digital. Bagaimana strategi pemasaran digital itu berjalan, yaitu dengan arahan jangka panjang mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas pemasaran digital untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi ini melibatkan analisis lingkungan eksternal, sumber daya internal, serta kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, pentingnya perencanaan strategi digital marketing itu karena membantu perusahaan untuk menghindari pemasaran yang tidak terarah, menghemat biaya, menentukan prioritas channel yang paling efektif, mengukur keberhasilan melalui KPI, dan menyusun strategi dengan perubahan tren digital. Kemudian dari konsep strategi pemasaran digital ini, tujuan dari strategi ini yaitu meningkatkan visibilitas perusahaan di platform digital, kemudian ada meningkatkan traffic digital pada website, marketplace, maupun media sosial, kemudian ada meningkatkan penjualan, membangun hubungan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Nah, apa bedanya dengan fungsinya dari strategi pemasaran digital? Itu yaitu panduan pemilihan target pasar. Jadi strategi pemasaran digital itu dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih target pasar yang cocok untuk sebuah brand. Kemudian selanjutnya ada sebagai alat untuk menentukan positioning produk. Kemudian ada dasar untuk menentukan bauran pemasaran digital, dan ada pedoman dalam memilih channel digital yang efektif serta dasar evaluasi kinerja pemasaran. Ada 6 tahapan model perencanaan SOSTAG. Yang pertama ada situation analysis. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini baik internal maupun eksternal. Analisis situasi mencakup demografi dan perilaku audiens, traffic website dan engagement media sosial, kemudian ada traffic dari mobile device, ada halaman website paling populer dan launch rate, kemudian ada analisis kompetitor dan strategi pesaing. Nah, output dari situation analysis ini ada SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian yang kedua dari SOSTAG itu ada objectives. Itu tujuan pemasaran harus bersifat SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kemudian yang ketiga dari SOSTAG itu ada strategi. Nah, tahapan strategi ini adalah menentukan arah utama untuk mencapai tujuan. Hal yang diidentifikasi dalam strategi yaitu ada target pasar baru yang potensial, area yang perlu perbaikan dari strategi lama, KPI penting yang perlu dimonitor apa saja gitu. Kemudian yang keempat ada tactics. Ini lebih spesifik daripada strategi. Taktik fokus pada jenis konten yang akan dibuat, jadwal konten, platform penayangan konten, serta penyesuaian konten sesuai selera audiens. Kemudian ada kelima, action. Ini membahas implementasi nyata yang mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan strategi dijalankan, sistem dan alat yang digunakan,
apakah perlu menggunakan agen eksternal, dan yang ada terakhir kesiapan sumber daya internal. Kemudian yang terakhir dari SOSTAK ada kontrol. Tahap kontrol ini evaluasi dan pengukuran kinerja pemasaran digital seperti mengukur KPI secara konsisten, mengambil data berkala untuk dibandingkan, melakukan uji pengalaman pengguna, memantau conversion rate, dan memastikan hasil sesuai target dan timeline. Kemudian yang soal keempat ada studi kasus, yaitu analisis digital marketing strategi Shopee dengan SOSTEK. Kenapa saya memilih Shopee? Karena Shopee merupakan brand digital yang sangat aktif melakukan dan memanfaatkan pemasaran digital melalui aplikasi, media sosial, dan influencer. Oke, kita mulai dengan analisisnya, situation analysis, yaitu kondisi pasarnya dari brand Shopee ini. Shopee berada di industri e-commerce, sangat kompetitif di Indonesia. Banyak e-commerce lainnya juga yang cukup tampil di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan Blibli. Nah, hasil dari situation analysis itu kan tadi ada bahas dengan strength dulu. Strength ini hasil dari strength yaitu Shopee memiliki brand awareness tinggi, kemudian aplikasi dari Shopee itu user friendly atau mudah digunakan, kemudian Shopee juga sering menampilkan banyak promo dan mendukung pembayaran digital. Kemudian ada weakness, itu ada Shopee masih tergantung dengan promosi besar-besaran, kemudian margin keuntungan pada Shopee dapat menurun akibat subsidi promo. Nah, opportunity-nya yaitu Shopee dengan pertumbuhan pengguna internet dan mobile commerce, jadi masih ada kesempatan untuk Shopee lebih berkembang dan lebih maju lagi. Kemudian adanya dengan peningkatan penggunaan live shopping itu sangat mendukung kapabilitas dari Shopee. Kemudian ada potensi penguatan UMKM lokal. Untuk threat-nya yaitu ada kompetitor yang menawarkan strategi serupa, kemudian ada regulasi pemerintah terkait e-commerce dan pembayaran digital, kemudian ada persaingan harga sangat ketat antar kompetitor. Kemudian analisis SOSTAK yang kedua ada objectives. Tujuan Shopee dalam pemasaran digital itu meningkatkan jumlah transaksi pengguna aktif bulanan, meningkatkan loyalitas pengguna melalui Shopee dan SPayLater, kemudian meningkatkan engagement melalui fitur Shopee Live, dan meningkatkan jumlah seller UMKM yang bergabung. Kemudian kita tahap ketiga yaitu strategi. Strategi utama Shopee adalah penetrasi pasar melalui promosi besar dan kampanye digital. Kemudian membangun ekosistem digital seperti pembayaran, logistik, affiliate, dan live shopping. Kemudian ketiga ada menggunakan influencer dan celebrity endorsement untuk memperluas jangkauan. Kemudian ada mengoptimalkan mobile marketing karena mayoritas pengguna memakai smartphone. Kemudian selanjutnya ada tactics. Taktik yang digunakan Shopee dalam digital marketing yaitu dengan iklan digital yang intensif di YouTube. Kemudian ada kampanye tanggal kembar. Kemudian ada push notification di aplikasi untuk promo flash sale. Dan ada dari tahap action. Nah, implementasi yang dilakukan oleh Shopee yaitu melalui tim marketing digital internal yang fokus pada campaign planning. Kemudian ada kolaborasi dengan influencer. Kemudian ada penggunaan teknologi big data untuk rekomendasi produk. Shopee juga menggunakan tools digital seperti analitik aplikasi, ada ADS platform, dan CRM system. Dan di tahap kontrol itu Shopee memonitor KPI-nya dengan memonitor jumlah pengunjung aplikasi dan website. Kemudian ada memonitor conversion rate, kemudian ada memonitor jumlah transaksi harian, average order value, dan engagement media sosial. Nah, rekomendasi
untuk strategi pemasaran Shopee ini yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada strategi diskon besar karena akan menurunkan margin labanya. Kemudian yang kedua ada memperkuat personalization marketingnya. Kemudian ada yang ketiga penguatan strategi customer loyalty. Keempat ada optimalisasi konten marketing edukatif. Dan kelima ada meningkatkan integrasi Shopee Live. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.